Oke, masih semangat buat memuji Tuhan ya. Selamat datang kembali di ibadah online GKA Kebenaran Surakarta. Yuk, tiba saatnya kita mau memulai ibadah kebaktian pada pagi hari ini. Kita mau siapkan, kita mau pujikan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi lebih keras ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Amin. Mari kita bersukaria sebab apa? Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita semua. Maka dari itu kita wajib, kita harus bersuka cita, kita harus mengucap syukur sebab kasih Tuhan itu selalu hadir untuk kita. Yuk, sebelum kita mulai kebaktian pada pagi hari ini, kita mau berdoa bersama-sama ya. Tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa tidak usah ditirukan. Oke? Yuk. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat mengasihi kami mengucap syukur sebab kasih-Mu, sebab berkat-Mu yang selalu baru untuk hidup kami. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati kami, mengasihi kami, melindungi kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali datang untuk mengikuti ibadah online GKA Kebenaran Surakarta. Kiranya Engkau memberkati, biarlah ibadah sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kakak mau sapa sekali lagi ya, yang keras ya serangnya. Selamat pagi. Oke, yuk. Kita mau bangkit berdiri semuanya. Bangkit berdiri, kita mau pujikan ku menang bersama Yesus Tuhan. Suaranya yang keras ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi lebih keras. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Amin. Oke, masih semangat buat memuji Tuhan, amin. Oke, masih tetap baik berdiri. Kita mau pujikan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja.
pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Oke, belum boleh duduk, masih tetap berdiri. Kita memujikan aku mau ikut, aku mau ikut. Yang tahu gerakannya, yuk kita mau bergerak sama-sama ya. Maju ke depan dulu ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhanku. Mundur-mundur. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta. Cinta siapa? Tuhan. Sekali lagi lebih keras. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta. Yang keras. Tuhan, amin. Oke, sekarang boleh duduk semuanya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira disampaikan oleh siapa ya? Oke, duduk yang tenang. Kita mau pujikan semut, badannya kecil. Semut, badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan, walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi. Anak Tuhan di dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Semut. Oke, duduk yang rapi. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi anak-anakku semua yang ada di rumah. Anak-anak sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Biarlah pujian anak-anak nanti tadi berkenan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Yuk, sekarang kita akan mempersembahkan hati, jiwa, pikiran, mata kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin anak-anak-Mu semua di dalam puji-pujian, dan saat ini kami mau mempersembahkan hati, pikiran, jiwa kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu semua yang ada di rumah, supaya dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu. Amin. Selamat pagi anak-anak. Ya, tadi kalian sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan puji-pujian ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Nah, pada zaman PL anak-anak ada nabi yang melayani raja. Siapa itu? Nabi Samuel melayani raja pertama di Israel, yaitu siapa? Raja pertama, Saul. Nah, karena Saul itu tidak taat kepada Allah, melakukan perbuatan dosa, melanggar aturan perintah Tuhan, maka Saul ditolak oleh Allah, tidak jadi raja lagi. Diganti oleh siapa? Ayo, yang kedua yang tahu siapa? Ya, Raja Daud. Daud menjadi raja, menjadi besar dalam memerintah Israel. Allah berjanji kepada Daud bahwa dari keturunan Daud nanti akan lahir juru selamat. Itu janji Allah. Anak-anak, Bu Heru tahu di masa pandemi ini anak-anak semua nilainya hebat, bagus-bagus ya, baik latihan, baik ulangan, nilainya bagus-bagus. Papa mama senang, anak-anak senang toh ya, bu gurunya juga senang, ngoreksi juga mudah kalau betul semua, sip ya, keren. Tetapi seandainya nanti sudah diizinkan oleh Tuhan, boleh masuk sekolah, bertemu tatap muka, bu guru, anak-anak dengan interaksi yang aktif, Bu Heru juga mengharap supaya nilainya bagus-bagus semua. Bukan Bu Heru, guru-guru yang lain juga mengharap nilainya bagus-bagus. Mungkin papa dan mama kalian berjanji pada anak-anak. Nak, tati, tute misalnya, kalau nilaimu bagus dalam latihan di sekolah, ulangan di sekolah nilaimu 9, 10, papa janji akan memberi kamu uang 10.000. Hebat, 10.000 mau enggak? Oh, dapat es krim enak. Oh, aku mau, Pak. Ya, oke. Terus anak-anak dalam pikiran, Bu Heru tanya, kira-kira seandainya papa janji memberi kamu nilai, apa nilai 10 diberi uang 10.000, kira-kira janji papa itu diingkari tidak? Anak-anak pada anaknya? Jelas tidak. Papa senang memberi hadiah sebagai pendorong, motivasi supaya kamu dapat 100. Iya, itu janji papa pada anak yang dikasih. Nah, sekarang anak-anak, tema pada siang pagi hari ini, ya, menjelang siang. Allah tidak pernah ingkar janji. Apa anak-anak? Allah tidak pernah ingkar janji. Nanti anak-anak baca dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai 14. Ayo kitab apa? 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai 14. Buka, kalian buka. Loh, Bu, Allah tidak pernah ingkar janji. Loh, bagaimana cara kita, Bu, supaya Allah tidak mengingkari janji padaku? Aku pengen sukses loh, Bu. Aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi tentara, polisi, guru, pendeta, wah macam-macam. Berdoa kamu pasti berhasil kalau kamu tidak melanggar hukum Tuhan. Apa anak-anak? Kalau kita tidak melanggar hukum Tuhan. Loh, mengapa demikian, Bu Heru? Iya, karena melanggar itu akan dihukum Allah. Kalau melanggar itu pasti dihukum. Coba anak-anak pernah toh naik kendaraan bersama papa mama jalan-jalan. Merah, ya. Wah, baru merah sebentar. Ayo lanjut terus, gaspol. Ya, merah gaspol. Wah, anak-anak. Terus apa anak-anak? Di situ orang enggak apa-apa, diem aja. Polisi enggak ada yang jaga, polisi enggak ada, Pak mah. Enggak apa-apa, ayo gaspol. Tetapi anak-anak, di atas ada apanya? CCTV-nya.
Lah ketahuan, oh nomor polisi ini melanggar lampu merah. Nah, ketahuan toh ya. Maka dari itu, walaupun anak-anak kita tidak tahu, Bu Heru tidak tahu apa yang anak lakukan. Papa mamahmu tidak tahu kalau anak-anak berbohong, berdusta, omong kotor, jelek, ya, suka mukul misalnya saja. Papa mama tidak tahu, tapi siapa CCTV kita? Allah, Tuhan tahu apa yang kalian lakukan anak-anak. Contoh lagi, ada aturan tata tertib di sekolah. Anak-anak tidak boleh terlambat. Nah, kalau terlambat, anak-anak tahu toh? Padahal jam pertama itu biasanya di sekolah itu renungan, berdoa, pujian. Nah, saat sudah dimulai renungan pujian, karena terlambat, sanksinya apa? Di luar tidak boleh masuk. Karena apa? Mengganggu yang ibadah. Dengan demikian kamu malu enggak? Jelas malu dengan teman-temannya, gurunya, apalagi dilihat orang luar, papa mama yang ngantar nunggu masih di situ. Di luar terlambat. Nah, ada sanksinya toh. Jadi setiap pelanggaran itu ada sanksinya. Setiap dosa pasti ada hukumannya. Contoh lagi anak-anak. Imam Eli. Punya anak berapa? 2. Siapa namanya? Hofni dan Pinehas. Dia melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Dia melanggar kebenaran Tuhan. Dia melanggar aturan-aturan Tuhan. Apa pelanggarannya, Bu? Apa dosanya, Bu? Ya anak-anak, Hofni Pinehas punya ayah Imam Eli sebagai imam. Ya anak-anak, saat jemaat datang membawa korban, ya daging korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi anak Imam Eli Hofni Pinehas bawa garpu yang ruji jari-jarinya 3 ditancapkan di daging, ceruk. Diambil yang enak-enak, ceruk. Truk, wah enak. Tapi itu dilarang Tuhan. Persembahan korban itu untuk Tuhan. Tapi kenapa dia lakukan? Padahal itu anak Imam Eli. Imam Eli membiarkan saja anak-anak. Lalu apa akibat dari pelanggaran itu? Walaupun itu anak imam. Anak-anak. Lalu melalui Samuel, anak-anak, Allah memberikan suatu hukuman, memberitahukan melalui anaknya tadi. Anak-anak, hukumannya anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas dihukum mati oleh Tuhan dengan jalan berperang dan dibunuh. Anak-anak, jadi siapa yang melanggar, siapa yang melakukan dosa, siapa yang jahat itu merupakan kekejian bagi Tuhan, maka Tuhan akan menghukum. Nah, anak-anak, Allah itu tidak pernah ingkar janji. Maka jangan melanggar hukum Tuhan. Dan jangan kalian berbuat dosa, kalian harus bertobat. Ayat 3, jika kamu berbalik kepada Allah. Ayat 3 tadi berbalik pada Allah yang benar, yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Anak-anak, tadinya bangsa Israel itu menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, dewa Asitoret dan lain-lain. Tidak menyembah Allah sang pencipta langit dan bumi. Tidak menyembah Allah yang memelihara umatnya, tapi menyembah dewa-dewa. Jika, maka ayat 3, jika kamu tidak berbalik kepada Allah, ya, Allah akan memberi hukuman. Nah, anak-anak,
Bagaimana anak-anak pernah toh ya melihat orang-orang yang tidak percaya menyembah kepada pohon beringin yang besar, terus semedi di sungai-sungai, di gua-gua mencari Allah. Lah itu tidak boleh. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jika melakukan pelanggaran, melakukan dosa, harus segera bertobat. Bertobat itu apa? Tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Itu harus bertobat. Kita ayat 3 itu dan 7 itu, kita harus menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Nyontek, ulangan, dosa enggak? Ya jelas dosa, Bu Heru enggak tahu. Tapi ada CCTV di atas, yaitu siapa? Tuhan. Omong kotor, kalau baru dilaporkan temannya, Bu si ini si A bicara kotor, ya mereda. Kalau tidak diingatkan, merajalela, itu tidak boleh. Harus kita kubur dalam-dalam, kita buang jauh-jauh dari perbuatan dosa. Dan ayat 8, kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Anak-anak masih kecil ya, mulai sekarang anak-anak nanti sudah punya harapan, cita-cita setinggi langit. Mari kita serahkan kepada Tuhan supaya apa yang kau inginkan, apa yang kau harapkan, itu diberkati Tuhan dengan cara kalian berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, rajin berdoa, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau Tuhan suruh mengasihi, ya mengasihi. Berdamai dengan sesama artinya mengasihi teman, tidak suka bertengkar, tidak suka gosip, tidak suka fitnah temannya, tidak suka menjelek-jelekan temannya ya anak-anak. Itu cara berdamai dengan sesama dan juga pada lingkungan. Anak-anak kan tinggal di 3 lingkungan, ya toh? Lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Lah kalau ketemu orang di masyarakat, kamu harus menyapa, Pak, Bu, Mbak, harus saling mendahului dalam memberi hormat. Itu perintah Tuhan loh anak-anak. Itu bagus loh. Coba kalau kamu menyapa dengan orang-orang di sekitarmu, kamu anak jempol papa mama pasti senang. Itulah berdamai dengan lingkungan dan berdamai dengan diri sendiri anak-anak. Loh, koreksi, dinilai, dievaluasi, dilihat. Aku tadi sudah memuliakan Tuhan belum? Aku sudah mengambil waktu khusus belum ya untuk berdoa? Atau aku tadi habis bangun, lari, mandi belum berdoa? Oh, aku tak mohon ampun pada Tuhan, berdoa, mengucap syukur atas pertolongan, pemeliharaan Tuhan, dibangunkan sehat, bisa sekolah, bisa memuji Tuhan. Nah, itulah anak-anak, kita harus berdamai dengan diri sendiri. Loh, mengapa? Kita harus berdamai dengan Allah, kita harus berdamai dengan sesama Bu Heru, dengan lingkungan, dan dengan diri sendiri. Mengapa Bu Heru? Karena anak-anak kita sudah ya dikalahkan, diberi kemenangan. Musuh sudah dikalahkan dan kita diberi kemenangan oleh Tuhan. Kita diberi damai sejahtera. Ya, diberikan anugerah keselamatan oleh Tuhan, maka kita harus mau berdamai dengan Allah. Sebab janji Allah itu tidak pernah diingkari anak-anak. Dalam 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 14 yang 9b dikatakan, Samuel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab,
Anak-anak mau toh berseru kepada Tuhan dalam doa dan melakukan kebenaran ketetapan Tuhan dengan hati yang murni, jujur, dan penuh kemurahan. Mau. Kalau anak-anak mau, Tuhan akan memberkati. Sebab setiap orang yang melanggar pasti akan dihukum. Tetapi setiap orang yang taat, takut akan Allah akan diberkati. Itu janji Tuhan anak-anak. Janji Tuhan tidak pernah diingkari. Oke, mari kita senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup anak-anak yang masih kecil, bisa dipakai oleh Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi alat Tuhan, supaya apa yang menjadi rencana cita-citamu Tuhan kehendaki. Catatan tanda petik, jangan sampai anak-anak melanggar aturan perintah Tuhan yang sudah diberikan kepada anak-anak semua dan termasuk juga Bu Heru. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami sebagai anak-anak. Ajar kami anak-anak-Mu yang kecil untuk mengimani janji-Mu yang tidak pernah diingkari, supaya anak-anak-Mu melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan-Mu, aturan-aturan-Mu dalam hidup sehari-hari di tengah keluarga, masyarakat, dan sekolah, gereja, sehingga anak-Mu menjadi terang dimanapun berada. Berkati anak-anak-Mu di masa pandemi ini, beri kekuatan, kesehatan seluruh keluarganya, berkati orang tuanya yang bekerja berusaha. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan baik jasmani dan rohani, sehingga di tengah-tengah keluarga ada damai sejahtera dari Tuhan. Berikan kerukunan Tuhan, kasih kemurahan hati supaya dapat mengucap syukur pada Tuhan atas anugerah Tuhan di dalam persekutuan doa dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas semua berkat dan anugerah Tuhan. Amin.